sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak Herna. Shalom Kak Tiar. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah online kita pada minggu hari ini bersama Kak Tiar dan Kak Herna. Adik-adik, sudah siap mengikuti kebaktian kita pada hari ini? Kalau sudah siap, ayo jangan lupa Alkitabnya, buku ND, kidung jemaat, dan persembahannya. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. adik-adik kita nyanyikan satu kali lagi ya. Mari kita bersukaria Hari ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. kita sama-sama berdoa dalam saat teduh. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kak Tiar, Ya Kak Herna? sepertinya Kak Tiar senang sekali hari ini. Iya pastinya Kak, karena hari ini harinya Tuhan, aku sudah memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian, jadi aku hari ini senang sekali. Nah, kalau begitu semua adik-adik di rumah juga senang sekali hari ini Kak Tiar. Pastinya. Nah, adik-adik kakak ajak bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami semalam tadi, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bapa yang baik, sekarang kami sudah sama-sama berkumpul dari rumah kami masing-masing. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu melalui kebaktian kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya kebaktian kami pada hari ini dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit pada hari ini. Kami berdoa semoga teman kami dapat segera sehat dan dapat ikut bersama-sama dengan kami kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak Herna. Iya Kak Tiar. Hidup yang benar itu yang bagaimana sih Kak Herna? Nah, kalau aku sih Kak Tiar selalu bersyukur dan tidak bohong, tidak nakal. Oh, seperti lagu kita tadi ya Kak? Benar Kak Tiar. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mau kita selalu hidup dalam kebenaran. Contoh kecilnya, kita tidak boleh nakal, tidak boleh bohong kepada orang tua maupun kepada orang-orang di sekitar. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayatnya yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebut, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, epistel kita hari ini tertulis pada 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Adik-adik, kita berdoa ya. Berbahagialah orang
yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis pada Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis pada Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dihafal ya adik-adik. Kita mau melihat video adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan pada minggu lalu. Salam kakak, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Nah, adik-adik sudah hafal kan? Nah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dihafal ya adik-adik, ditunggu videonya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan kami hingga sampai pada hari ini. Kami dapat kembali bersuka cita di dalam ibadah minggu online kami, yaitu Sekolah Minggu HKBP Jambi. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk mengajarkan kami, sehingga kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di surat
1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ayo kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan yang sudah kita baca ini, mari kita sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ini yang akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Fioni. Semuanya duduk yang manis, yang tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Ketemu lagi sama Kak Vio di cerita sekolah minggu. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita tentang hidup sebagai anak-anak Allah. Kira-kira anak-anak Allah itu siapa aja ya? Ada yang tahu tidak? Nah iya benar, anak-anak Allah itu adalah kakak dan juga adik-adik sekalian. Nah kalau kita adalah anak-anak Allah, kira-kira kita harus bersikap yang seperti apa ya? Misalnya nih, adik-adik punya mainan baru atau punya mainan kesayangan, atau adik-adik punya makanan favorit. Terus tiba-tiba mainan adik-adik dirusak entah sama teman, atau sama kakak, atau sama adik, atau mungkin sama mama atau papa. Kira-kira adik-adik akan bersikap seperti apa? Apakah adik-adik akan marah-marah sampai bertinju? Atau adik-adik akan nangis? Atau adik-adik akan dengan rendah hati mau memaafkan? Nah, untuk tahu jawabannya, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis, pasang telinganya. Ayo kita sama-sama nonton video ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring.
Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, adik-adik sudah nonton kan video tadi? Ayo coba, gimana sikap yang ditunjukkan anak perempuan tadi ketika mainannya dirusak oleh adiknya? Ya benar, kita harus memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Apa kita cuma memaafkan? Kita harus memaafkan karena Tuhan Yesus saja mau memaafkan kita. Tuhan Yesus mau memaafkan dosa kakak dan dosa adik-adik sekalian melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Luar biasa bukan Tuhan kita? Tapi apa sebagai anak-anak Allah kita hanya memaafkan? Apa kita tidak pernah berbuat salah? Tentu kita berbuat salah. Oleh sebab itu, kita juga tidak boleh malu untuk meminta maaf. Oke adik-adik? Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk ambil dulu kertas 1 lembar sama pena. Oke, siap-siap dulu ambil kertasnya. Setelah itu, adik-adik coba ingat-ingat. Dari tadi pagi, adik-adik melakukan kesalahan apa aja? Misalnya, tadi pagi kakak marah nih sama mama karena mama paksa-paksa kakak untuk bantu di dapur. Atau misalnya kakak marah nih sama adik kakak. Soalnya kakak udah susun rapi-rapi barang-barang mereka tapi diberantakin. Atau mungkin kakak nih kemarin makan diam-diam es krim adik kakak. Itu semua perbuatan salah bukan? Nah, seperti cerita tadi, kita harus menunjukkan sikap sebagai anak-anak Allah, yaitu mau meminta maaf dan mau memaafkan. Nah, setelah kita menulis kesalahan tadi seperti ini, seperti punya kakak, kakak mau adik-adik datang nih. Misalnya tadi kakak keselnya sama mama, kakak ke mama, minta maaf sama mama, mama maafin aku. Adik-adik juga seperti itu ya. Setelah meminta maaf, adik-adik berfoto dengan mama. Lalu fotonya dikirim ke kakak sekolah minggu. Sekian cerita sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang satu perilaku atau satu sikap yang baik, yang jempolan sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan pada minggu ini menyatakan kepada kita tentang siapa kita. Siapa adik-adik sekolah minggu, siapa inang pendeta, siapa guru-guru sekolah minggu. Semua kita orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Saya dan kamu semuanya adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang membuat kita menjadi baru, kita harus tahu hidup seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Firman Tuhan ini mengatakan, hiduplah dalam kesucian, bukan di dalam dosa. Lakukanlah yang benar, bukan berbuat dosa. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita adalah anak-anak Allah,
maka kita harus melakukan sikap hidup seperti Kristus yang mau melakukan yang baik, melakukan yang benar, menyatakan yang benar, yang mau mengasihi, yang mau memaafkan. Seperti cerita Kak Fioni tadi, karena semua kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang berbuat banyak kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah berdosa. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka dosa kita diampuni dan kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, kalau kamu melakukan kesalahan dan berbuat dosa, mohon ampunlah kepada Tuhan. Dan jangan lagi diulangi untuk berbuat dosa tersebut. Kalau ada orang yang bersalah kepadamu, mari seperti Kristus yang mau mengampuni dosa saya dan dosa kamu, kita juga harus mau mengampuni dan memaafkan. Anak-anak Allah yang hidup di dalam kesucian akan mau melakukan seperti apa yang Yesus sudah tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan. Ada cerita yang bisa kita contoh yang dibawakan oleh kakak kita tadi. Mari kita tiru hal yang seperti itu, yang mau memaafkan di dalam kehidupan kita. Karena kita pun sudah menerima pengampunan dan maaf dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo adik-adik sekolah minggu, tunjukkanlah dalam kehidupanmu setiap harinya bahwa kamu adalah anak-anak Allah yang mau melakukan yang baik, yang mau menyatakan yang benar di dalam kehidupanmu, dan yang mau mengasihi juga memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sudah menerima pengampunan dan menerima kasih dari Kristus. Kami sering sekali berdosa, kami banyak berbuat salah, tapi Tuhan dengan penuh kasih mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu agar setiap kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kesucian dan mau menjauhkan dosa dan tidak berbuat dosa lagi dalam kehidupan kami, sehingga nyata benarlah dalam hidup kami ini lewat tingkah laku kami dan lewat perkataan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau bersyukur, selalu mau mengasihi, dan selalu mau mengampuni di dalam kehidupan kami ini. Dengarkanlah doa permohonan kami, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita mau menutup kebaktian kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1. Hotok tong ihutonoku. Kak Tiar. Ya Kak Herna. Apa ya arti lagu ini Kak Tiar? Nah adik-adik, ini adalah lagu dari buku ND, judulnya adalah Hotok tong ihutonoku. Di mana dalam lagu ini kita diingatkan untuk selalu mengikuti Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kita tidak boleh meninggalkannya karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Begitu Kak Herna. Wah, yuk adik-adik kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1 dan sambil mengumpulkan persembahan. Hotok tong ihutonoku Yesus si pangoluau Bung naso tadi
konoku kona paluahonau siasa sude dosaku dohot sianuhumi na tokong habiaraku ala pardosa oki. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Otokong ihutonoku Yesus si pangoluau tung naso tadi konoku kona paluahonau siansa sude dosaku dohot sianuhumi na tokong habiaraku ala pardosa oki. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menutup ibadah minggu online kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Senyum, 1, 2. Gak nampak bunganya, sama saya bajunya. 1 hour later.